pada surah Ar-Rum ayat 21 dan seterusnya, di mana artinya Allah berpesan, dari sekian ayat-ayat Allah yang banyak itu, satu di antaranya ia jadikan istrimu dari jenis positif. Berarti kesimpulannya adalah istrimu berusia dia dibotok semua karena usia laisa dia musibah nabi orang laisa dia. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Allah, tapi jauh lebih banyak ayat-ayat yang tidak dituliskan. Salah satu di antaranya, dia istrimu diciptakan dari jenis sendiri. Itu ayat Allah. Bagaimana adab seorang muslim menyikapi ketika bertemu dengan ayat Allah? Pertama, dia harus menyucikan dirinya dengan berwudu. Kalau berhadas besar, dia harus mandi wajib dulu. Artinya bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu untuk bertemu istrimu, karena dia adalah ayat Allah. Setelah berwudu atau mandi terus ngapain? Lalu duduklah bersila, mengambil tabarruk, mulailah dengan ta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah, karena ayat Al-Quran adalah kalamullah, dimulai dengan ta'awuz. Dan istrimu juga adalah ayat Allah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Tidak sedikit rumah tangga itu hancur kandas di tengah jalan hanya gara-gara masalah sepele, tapi setan membesar-besarkannya, akhirnya berujung pada perceraian. Jadi banyak rumah tangga ini hancur rusak hanya masalah kecil, tapi setan membesar-besarkan. Maka untuk itu, Puan Maira Suyong berpengalaman itu di sini. Menik lu masalah ini, setan lupa kurang-kurang. Maka di awal pernikahanmu, mohonlah perlindungan kepada Allah. Setelah baca ta'awuz, baca basmalah, artinya dalam setiap gerak langkah dan juga makanan serta minuman yang masuk dalam tubuh manusia harus mengikut sertakan nama Allah. Mau makan, baca basmalah, mau minum, baca basmalah, dan juga dalam hubungan suami istri juga harus baca basmalah. Inilah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam hubungan suami istri pun harus dimulai dengan basmalah. Kenapa? Karena istri adalah ayat Allah. Lalu bacalah Quran itu dengan tajwid, dengan tartil, ilmu yang dimiliki dipraktekkan. Maksudnya apa? Dalam berumah tangga, carilah ilmunya, carilah pengetahuannya. Kalau sebetulnya Ridwan sudah merasa gagal atau malu kurang pas dirasamu sama rumah tangga yang dia leh, maka ke depan ulang bersama. Ning Rasulullah sungguh bodoh seorang mukmin jatuh dalam lubang, di lubang yang sama berulang kali. Jadi jadikan istrimu ini dipotongkan berusia dia Ridwan, jadi mau terakhir. Ulang benda nomor 1, nomor 2 yang terakhir, dan tidak ada setelah itu. Bagaimana dia agar bertahan? Mohon perlindungan kepada Allah. Bacalah basmalah di awal pernikahanmu, maka Allah akan berikan apa yang diniatkan, apa yang dicita-citakan. Perihal ilmunya cari supaya wanita jero rakyat tinggal istatir ini tadilah aman dari Quran sangat tulangi dan bisa buka angin dari parbon topor kan. Belajarlah, carilah ilmunya, karena setan itu paling tidak tahan melihat orang harmoni dalam rumah tangganya. Bapak Ibu sekalian, ujian terberat dalam ibadah bukan pada solat, karena solat kita paling lama 10 menit atau yang paling cepat 5 menit. Anggun nabi malapi dan sembahyang 5 menit bisa lu sedihnya kan? Paling lama 10 menit. Hanya selama itu setan menunggu, menggoda dan mempengaruhi kita. Dan juga puasa bukan ibadah terberat, karena dari terbitnya fajar atau dari waktu subuh sampai waktu maghrib kita puasa. Hanya seharian setan bisa menang, tapi malam hari dia akan guna kita. Haji juga sama, hanya 5 hari setan itu berjuang agar dia bisa mempengaruhi orang melakukan ibadah.
Jadi aku sebenarnya buat ibadah yang paling hebat perjuangannya adalah ibadah pernikahan. Dia bukan 10 menit seperti sholat, bukan seharian laksana puasa, juga bukan seperti haji hanya 5 hari. Ibadah rumah tangga, ibadah pernikahan, selama kita masih hidup, ujian itu akan tetap datang. Masalah dan problem akan selalu ada. Maka mengatasi masalah ini butuh tuntunan, butuh ilmu. Rasulullah juga diuji perihal rumah tangga, para sahabat juga diuji, para ulama, para nabi dan rasul sebelumnya juga sama, tidak terlepas dari ujian rumah tangga. Maka untuk itu carilah ilmunya. Seperti kita baca Quran butuh ilmu tajwid, kita butuh irama, kita butuh bagaimana makhraj dan fasahah dalam rumah tangga. Karena istrimu adalah ayat-ayat Allah, carilah ilmunya, carilah mentor, carilah gurunya. Namun pada akhirnya juga harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah kita baca Quran kan ditutup dengan subhanallah atau ditutup dengan alhamdulillah. Maksudnya tidak ada kebenaran yang dimiliki oleh manusia, yang maha benar hanyalah Allah. Atau nikmat diberikan pada kita bisa baca Quran, makanya ditutup dengan alhamdulillah. Allah menitipkan ayatnya dalam rumah tangga, maka jadikan itu nikmat terbesar dalam kehidupanmu, ucapkanlah alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Adam tinggal di surga, segala kenikmatan ada, makanan ada, minuman ada, lebih lengkap minuman di surga daripada di dunia. Dalam Quran ada 7 sungai yang bisa diminum, ada sungai yang mengalir, ada sungai mengalir dari susu, ada dari khamar tapi tidak memabukkan, arak yang tidak memabukkan. Ada lagi disebutkan airnya itu madu, mengalir madu yang sangat manis. Dalam surah Muhammad ayat 15 Allah sebutkan 4 sungai itu. Dalam surah Al-Insan Allah sebutkan ada air yang bercampur air kapur. Di dunia hanya ada di Barus. Makanya dari zaman dahulu orang datang ke Barus, sehingga Islam itu juga datang ke Barus, ke tempat kita. Jadi air kapur atau air kapur Barus itu adalah satu minuman di surga. Tapi jangan bayangkan sama di sini dengan di sana. Ada lagi yang keenam, minuman yang Allah sebutkan dari mata air. Wa mizajuhu min tasnim, dalam surah Al-Mutaffifin. Itu yang meminum air yasrubu. Orang yang meminumnya adalah al-muqarrabun, yang sangat dekat dengan Allah. Jadi dari lengkapnya fasilitas di surga, makanan ada, minuman lengkap, kemewahan emas, semua berlian ada dalam surga. Tapi dalam hati Adam, ketika ia melihat sepasang burung, dia berandai-andai, seandainya saya punya pasangan. Ternyata apa? Kenikmatan di dunia itu ternyata tidak akan terasa nikmat kalau dinikmati sendiri tanpa ada pasangan. Maka kita pun laki-laki memang tidak ada indahnya hidup membujang, memang ngadui keindahan dalam hidup, dalam poso-poso atau dalam budak. Memang lebih indah hidup bersama dengan pasangan. Dan benar itu lalu korban raja dataan nomor salam lingkik ruang, lalu dapat mengurus yang bisa dibuat jadikan itu yang terakhir. Karena inilah surga yang Allah ciptakan di negeri akhirat juga akan terasa indah jika didampingi dengan pasangan. Berulang kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagi mereka penghuni surga akan diberikan pasangan, istri-istri yang sebaya, wanita-wanita yang cantik jelita. Bagi perempuan juga sama. Artinya hidup di surga sangat indah, menikmati kemewahan surga jika didampingi dengan pasangan. Dari Pak Ustaz, pala pasangan tiba di dunia oleh di pasangan tiba yang rating bayo isi mengaji kan. Belum tentu anggone surga dulu aman tai ada bumi narakoan lain boleh kawin yang lagi kan. Maka namu kau dikuan patu-patu kamu tolak lai moyo solengrap sangan diganti surga. Sangat ulang mantua abang tahu ulang dari di pasangan di surga tidak tahan dengan.
mau nak kurang hidau nak kurang lebih surga ni. Jadi ketika dua-duanya di surga, ya Allah nikahkan kembali. Lalu pasangan ini Allah berikan yang baru sebagai tambahan buat kita, yang disebut dengan bidadari, perempuan atau wanita yang sebaik. Dari situ Allah berpesan bahwa kenikmatan di dunia, kita banyak uang, kita luas harta, bolak sabar kebun, salah jauh dengan sabar asli, itulah keindahan. Maka keindahan itu harus dipertahankan. Maka Allah berikan kepada kita pedoman. Tujuan menikah itu ada tiga. Pertama, cari sakinah. Kedua, mawaddah. Yang ketiga, warahmah. Apa itu sakinah? Mungkin sekilas main sampai 4 tahun akan dalam khutbah nikah. Sakinah Allah berikan itu pada hati orang beriman. Allah sebutkan dalam surah Al-Fatah, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah itu pada hati orang yang beriman. Kalau tidak beriman, sakinah tak didapat. Maksudnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Solatlah, beribadahlah, jagalah hukum-hukum Allah Ridwan. Allah yang turunkan sakinah itu pada hati. Tapi kalau iman tidak kita dapat, iman ini tidak kita raih, maka mustahil sakinah itu akan diraih. Sebab itu yang harus kita jaga adalah ibadahmu. Jagalah ibadahmu, jagalah kebaikanmu. Sakinah itu Allah yang turunkan. Jadi sakinah Allah bedakan, ini harus dicari. Litaskunu ilaiha. Memang ini harus dicari, harus diupayakan. Caranya dengan ibadah. Tapi untuk perihal yang dua, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang berikan, Allah yang jadikan. Rasa mawaddah artinya cinta, rahmah artinya kasih sayang. Jadi sakinah bisa didapat dengan ibadah, maka perbanyaklah ibadah. Sementara mawaddah bisa kita dapatkan, ini harus melakukan atau ada aksi atau ada tindakan dari kalian berdua. Oh Ridwan betul sekian. Ada tindakan, ada upaya. Apa yang harus dilakukan? Nanti siang atau nanti sore. Kali buat boruan Ridwan. Iawan ku boruan di kepala batu lalai dah tu. Palai isin ko sa le potang-potang paksa potang-potang. Malu-malu tu bagi-lagi orang tahun. Jadi ketika berangkat dari rumah sampai itu Gunung Tua Panggorengan, kan? Sampai ke Gunung Tua Panggorengan, paling tidak naruh Ridwan selesai solat isya, laksanakan solat sunat 2 rakaat. Mengalapur kepada Allah. Pertama, bawa istrimu di hadapan Tuhanmu, adukan persoalanmu, adukan kekhawatiranmu. Pertama, solat dulu 2 rakaat. Usolli sunnatul mutlaq raka'atain lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunat mutlak 2 rakaat lillahi ta'ala. Ridwan jadi imam, berusia dia jadi makmum. Tetap berdiri di belakang suamimu, tapi agak ke kiri. Itulah posisi seorang suami. Selesai sholat 2 rakaat, pimpin doa Ridwan. Sampai dibotong pun, ahlu doa panggil, ahlu panggiluan surat kita panggil doa. Di awal pernikahan mohon kepada Allah. Misal, ya Allah, ya Tuhanku, jadiun rumah tangga yang bertahan sampai kami berpisah dengan ajal, sampai kami dipisahkan dengan kematian. Mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami ketahanan dari segala cobaan dan ujian. Jadi Allah akan kabulkan doa seseorang yang di awal pernikahannya dengan tulus dan ikhlas. Dan mohon wadian amin amin. Masih itu semua itu. Semoga dalam awal pernikahanmu bisa diamalkan. Pertama solat sunat, habis itu berdoa. Ketiga salaman. Mungkin sebelum menikah banyak kesalahpahaman, banyak persoalan, atau ada hal-hal yang dilarang oleh agama pernah dilakukan dengan sentuhan, dengan berpegangan yang bukan suami istri, itu tetap haram. Maka di awal pernikahanmu, salam tangan suamimu berusia janda, salam cium dengan hidup cium,
maka Allah akan ampuni semua dosa yang diakibatkan dua tanganmu. Dosa mu dua tangan, dosa dia indah. Maka nang penaringgas tu menjalang tangan di bawah, cium, mulak jumahat dia, cium tangannya. Setiap perempuan yang menyentuh tangan jemari semua suaminya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Semua dosa yang diakibatkan dua tangan perempuan itu Allah ampuni. Maka rajin-rajinlah megangnya. Jangan cuma waktu pacaran sering bergandengan tangan, dan setelah menikah tidak pernah lagi pegangan. Wahilalu alaikum ustaz iwan atau bang bagi film don ompong ada bulik bersipiopan ni. Ulangan tu julunya laknarami ibah. Julunya laknarami harus ada adab dan etika. Tungginai hidup kalak museo bapak ibu sekalian pasangan top, hari pasangan top, pasangan tua ompong peot top ninggalkan. Ompong top cerumur, ngesraan lebih ada bulik. Ulangan tu julunya di kamar kan. Jadi bapak ibu sekalian, keharmonisan Rasulullah dalam berumah tangga di usianya yang tidak muda lagi, sudah kepala 5. Rasulullah hijrah pindah dari Makkah ke Yasrib atau ke Madinah, usianya itu tidak muda lagi. Dia sudah 53 tahun umurnya. 10 tahun dia tinggal di Madinah setelah hijrah baru wafat. Artinya kan usia Nabi 53 tahun. Waktu pindah dia tetap harmoni, tetap mesra dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Mereka lomba lari. Aisyah kadang menyandarkan kepalanya di bahu Nabi. 50 tahun dan tolong minta miripwan. Naubanun mereka ling merkusan merok uluni dan taibu di bahu ni Nabinta di waktu ada pertontonan pertunjukan di hari raya. Para sahabat semua menyaksikan bagaimana harmonisnya Rasulullah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan persoalan tua dan muda, ini persoalan menjaga adab dan etika. Jadi orang betul nak berubah dia akhidawi leng Rasulullah tak. Yang umat lewat dah bebe. Soal ni protokol memiliki apa susah perdahan. Mamar be. Jadi di awal pernikahan itu harus dilakukan. Kau berwajan cium tangan suamimu, maka Allah akan ampuni dosa dan kesalahan. Setelah itu baru jongjong konarondet mandung marsijalangan, main dua tanganmu digincang kubun-kubun di ikon-ikon. Main soal, oh Tuhanku, lehen jauh kebaikannya nak berbuat, dohot sudah baik-baik ibaratnya. Padahal sianau Tuhanku kaburukannya nak berbuat, dohot sudah nak buruk-buruk ibaratnya. Odon ribuan Nabi SAW. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan wanita ini dan semua yang baik dalam tubuhnya, jauhkan dariku keburukan wanita ini dan semua yang buruk dalam tubuhnya. Maka kebaikannya Allah tampilkan, keburukannya Allah hilangkan. Hati-hati betul. Bobi mati yang kali rumah tangga ritual yang usah kalian ya bilang ampun milalau. Berusia dia tidak ala panampun ni. Berusia dia berumur karena saya itu milik ni berumur tongak kan. Bukan dok lalai dari butong pohon. Lepas dun siksa kubur ningkalai lak lain ningkalai dah kan. Dawang ayam kinau baik. Anak lain itu meresire kelibat kan. Nado tiba membela. Jadi hati-hati. Naringnya surat 40 manggil ku memoro. Ulang zaman tongkol di panggorengan. Marmara sirik berlimpahin bom sekian terbaik. Jadi itulah yang harus diminta. Suami di awal pernikahannya mohon main dua tangan. Musuh jami dan purba idokon imak ripat pun istrinya baik. Songon sawas bulu. Tanpa noda, tanpa dosa, tanpa beban, tabiat buruk semuanya kosong. Doakan, letakkan dua tanganmu di atas kubun-kubunnya. Ia tetap cukup jawab sumpah yang itu. Oh Tuhanku, lehen jauh kebaikannya nak beruang. Doa sudah nak baik-baik ibadah dia. Padahal sianau Tuhanku kaburukan nak beruang. Doa sudah nak buruk-buruk ibadah. Maka tabiat manusia dia atau kebiasaan yang tidak baik yang selama ini ada, Allah hilangkan berkah doa suami. Jadi itulah yang harus diamalkan untuk mendapatkan mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Lalu yang ketiga, tujuan menikah itu adalah warahmah.
Rahmah itu Allah yang berikan. Rahmah turun ke dunia hanya ada dalam tubuh seorang wanita, itulah rahim. Dan kita semua keluar dari rahim ibunda masing-masing. Ada melupai nanta manusia biasa. Alhamdulillah. Narod ibotong ipabuat ko siyan bagason bukan berarti nangkan naipawar ko ibagasi atau indah tulabidula, tapi adalah simbolis serah terima narun rituan ijalang tulang atau ijalang muranta o narun dipintui na manurah konton di padan na mayaw. Maksudnya selama dia tinggal di sini bersama orang tua, dia tetap di bawah pengawasan, didikan, tanggung jawab orang tua. Tapi ketika engkau rituan akan membawanya ke gunung tua Panggorengan, tugas yang terbebani pada bahu kedua orang tuanya pindah pada dia. Jadi pentong baru sekian tahun mengidui sini koi botong tua mantang pinanta salolot dimasuk akusun atau salolot nyarion bahat kesalahan atau bahat kehilapan wana orang bahat bejasa nalai dinika dia terbalas alukon narot abantai dan mengidui sini ansolempang iboto pardalanan di rumah tangga. Oh berituan jagit naron tangan mengorantai dengan bismillah awalahi pindah ko. Angso betul-betul khidmat, angso betul-betul bertanggung jawab untuk menjadi seorang suami. Maka inilah yang disebut dengan rahmah. Jangan pernah melupakan cinta ayah dan ibumu kepadamu walaupun sudah menikah. Oh berituan semua diutahan di gunung tua Panggorengan. Pulang gara-gara tidak turun lain jadi durhaku tua mantel tinanta alai mani dah mulai na tu lekan sudi ekonomi na lain apa ture-ture pahonas masih kolam pendidikan memperhatikan apalagi soal-soal bukan pengalaman harusnya lebih mencintai mereka berdua, harus menyayangi mereka berdua. Sudah hebat para lelaki yang kini bersujud abantai sih dalam-dalam kan muasul al-fusun ni orang berupala nahumana untuk buruk. Artinya awaman bukan dari sangat soal dia hidup biasa, sulit dia berjuang hidup, dia tidak mudah lagi, tapi dia dipaksa oleh keadaan. Anaknya adalah tanggung jawabnya. Jangan pernah melukai perasaan. Apalagi ibumu, apalagi ibundamu yang melahirkanmu, rahim dalam tubuhnya itu adalah tempat tinggal kita paling awal. 9 bulan 10 hari kita pernah tinggal di situ. Jumada berita rituan ope tinggal isi bukhinan baik 9 bulan 10 hari. Ulangan ngomong senari baik lupa opsi. Gara-gara dia turun lupa itu. Istrimu adalah pemegang kunci surgamu dan ibumu adalah pintu surgamu. Maka tidak mungkin kita bisa masuk ke surga kalau tidak dilewati pintunya. Ibumu adalah tempatmu berpanggung. Juga sama, bagaimana mungkin kita bisa melewati pintu surga kalau istrimu tidak bisa kamu didik berbakti kepada ibu dan bapakmu. Kunci surga ada pada istrimu, tapi pintu surga itu ada pada ibu. Sundia mapadu munaduai. Jadi tukang kunci memang bukan anak ni kunci nawalan tu pintu nawalan lepas. Tak ada guru yang bisa mengajari, hanya perasaan, hanya pertimbangan hati yang bisa menuntun kita. Palapan dok tidak tuang-tuang tay mata do guru roha sisia. Artinya pamatai amat-amati pelajari sisi di ruang jadi dapat dikes baru bisa menyelesaikan masalah. Rahmah adalah cinta yang Allah berikan untuk tetap berbakti kepada ibu dan bapak. Orang tua di Sombong saja dengan orang tua di Gunung Tua Saru ke Ulok Benar. Semua ini bisa orang tua. Orang tua di Sadun Tohot di Zon adalah sama karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kalian berdua.